Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin memberikan sebuah materi yang bertema kekerasan seksual pada remaja SMA. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aprilia Rizky Wahyu Prastuti dengan NPM 2311034 dan teman saya. Saya Fauziah Putri Amanda dengan NPM 23110131. Saya Muhammad Alifio Dava Setiawan dengan NPM 23110163. Kita akan melihat tayangan satu video. Halo? Ini siapa ya? Kamu siapa sih teleponin aku terus? Sebenarnya kamu dapat nomor aku dari siapa sih? Kamu tahu nggak? Ini udah kesekian kalinya kamu teleponin aku terus. Berhenti ganggu privasiku. Kekerasan seksual adalah tindakan merendahkan, menghina, menyerang, mengintimidasi untuk mendapatkan kepuasan seksual, yang termasuk kekerasan seksual membuat lelucon, komentar, atau isyarat seksual dari seseorang, menyebarkan desas-desus seksual baik secara langsung, teks, atau online, membuat coretan bernada seksual tentang orang lain di WC umum atau di tempat umum lainnya, menampilkan foto atau video seksual yang tidak pantas kepada seseorang, meraba atau mencubit seseorang dengan cara seksual, meminta seseorang untuk mengirimi foto telanjang dirinya, menarik pakaian seseorang, menggesek-gesekkan badan ke orang lain dengan cara seksual yang disengaja. Jika kamu dilecehkan, jangan salahkan diri sendiri. Pandangan yang mengatakan bahwa seseorang sengaja minta dilecehkan karena sesuatu yang mereka lakukan, katakan, atau yang mereka pakai adalah tidak benar. Memberitahu orang yang melakukan pelecehan untuk berhenti itu terkadang cukup membantu. Biarkan dia tahu bahwa perilaku tersebut aman. Jika itu tidak membuat pelecehan berhenti, jangan diabaikan. Mengabaikannya justru tidak akan membuat orang itu berhenti. Sebaliknya, beritahu orang dewasa yang kamu percaya tentang pelecehan tersebut. Dengan melapor lebih cepat, biasanya kasus itu pun akan lebih cepat. Kamu harus menyimpan catatan peristiwa pelecehan yang telah terjadi. Dengan begitu, kamu akan memiliki bukti jika sekolah atau keluargamu harus mengambil jalur hukum. Ingat, tidak seorang pun memiliki hak untuk melecehkan atau menindas orang lain secara seksual apapun alasannya. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa kunjungi aku. Jadi di video tersebut menjelaskan Halo? tentang bahaya kekerasan seksual pada remaja yang terjadi di sekolah. Jadi video ini juga menyoroti pentingnya deteksi dini dan dukungan untuk korban. Di video ini juga menekankan komunikasi orang terdekat dalam mencegah kekerasan seksual dan membahas dampak psikologis kekerasan pada siswa dan pentingnya memberikan dukungan kepada korban. Selanjutnya ada pengertian dari kekerasan seksual pada remaja SMA. Adalah segala bentuk tindakan seksual yang tidak diinginkan, dipaksakan, atau dilakukan tanpa persetujuan. Ini dapat mencakup berbagai perilaku seperti pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan eksploitasi seksual. Kekerasan seksual di sekolah dapat terjadi di dalam kelas, di lingkungan sekolah, ataupun di luar sekolah, baik di lingkungan tempat tinggal atau di dunia maya. Bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang pertama, pelecehan seksual. Perilaku yang tidak diinginkan yang bersifat seksual seperti ucapan, isyarat, atau tindakan yang merendahkan, menghina, atau membuat tidak nyaman. Yang kedua, kekerasan seksual. Tindakan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan seperti pemerkosaan, penyerangan seksual, dan pelecehan seksual fisik.
Yang ketiga, eksploitasi seksual. Penggunaan anak di bawah umur untuk keuntungan seksual orang lain seperti prostitusi anak, pornografi anak, dan perdagangan seksual. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya kekerasan seksual pada remaja SMA. Yang pertama, kurangnya edukasi seksual, pengetahuan tentang seksualitas dan hak reproduksi dapat membuat remaja rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan seksual. Yang kedua, norma gender yang bermasalah. Norma gender yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan laki-laki sebagai subjek yang dominan dapat menciptakan budaya kekerasan seksual. Yang ketiga, tekanan teman. Tekanan dari teman sebaya untuk melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan dapat menyebabkan pelecehan dan kekerasan seksual. Yang keempat, pengaruh media. Paparan terhadap konten seksual yang eksplisit dan pornografi dapat mendistorsi persepsi remaja tentang seksualitas dan mempermudah mereka untuk terlibat dalam kekerasan seksual. Selanjutnya, dampak psikologis kekerasan seksual. Yang pertama, depresi dan kecemasan. Korban kekerasan seksual sering mengalami depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Yang kedua, rasa bersalah dan malu. Korban mungkin merasa bersalah dan malu atas apa yang terjadi, meskipun mereka tidak bersalah. Yang ketiga, kemarahan dan kebencian. Mereka mungkin merasakan kemarahan dan kebencian terhadap pelaku, diri mereka sendiri, atau dunia. Yang keempat, ketakutan dan kecemasan. Korban dapat mengalami ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, terutama dalam situasi yang mirip dengan pengalaman traumatis. Yang selanjutnya, dampak fisik kekerasan seksual. Yang pertama, cedera fisik, yaitu luka, memar, dan nyeri yang disebabkan oleh kekerasan fisik. Yang kedua, infeksi menular seksual. Risiko terkena infeksi menular seksual seperti HIV atau AIDS. Yang ketiga, kehamilan yang tidak diinginkan. Risiko kehamilan yang tidak diinginkan yang dapat mengakibatkan komplikasi medis dan emosional. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, edukasi seksual. Memberikan edukasi seksualitas yang komprehensif kepada remaja SMA tentang kesehatan reproduksi, hak seksual, dan pencegahan kekerasan seksual. Yang kedua, pembinaan sikap dan nilai. Membangun budaya sekolah yang menghormati perempuan dan laki-laki, serta menantang semua bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga, sosialisasi dan kampanye. Melakukan sosialisasi dan kampanye anti kekerasan seksual secara rutin, melibatkan seluruh komponen sekolah. Yang keempat, sistem pelaporan. Mendirikan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban kekerasan seksual untuk melaporkan kejadiannya. Yang selanjutnya ada penanganan awal bagi korban kekerasan seksual. Yang pertama, keamanan. Pastikan keselamatan korban dan jauhkan mereka dari pelaku kekerasan seksual. Yang kedua, pendampingan.
memberikan dukungan dan pendampingan emosional kepada korban. Yang ketiga, pengecekan medis, melakukan pengecekan medis untuk memastikan kondisi fisik korban dan memberikan penanganan yang tepat. Yang keempat, dukungan hukum, membantu korban untuk mendapatkan bantuan hukum dan melaporkan kejadian kepada pihak berwenang. Yang kelima, pengecekan sekunder, memberikan konseling dan terapi kepada korban untuk mengatasi trauma dan mencegah dampak jangka panjang. Yang selanjutnya, peran sekolah dalam mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, edukasi. Melakukan edukasi seksual dan mencegah kekerasan seksual secara terintegrasi dalam kurikulum. Yang kedua, pembinaan. Membina sikap dan nilai yang menghormati perempuan dan laki-laki, serta menolak kekerasan seksual. Yang ketiga, pelaporan. Mendirikan sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi korban untuk melaporkan kejadian. Keempat, penanganan. Memiliki prosedur penanganan kekerasan seksual yang jelas dan efektif untuk membantu korban. Selanjutnya ada juga peran keluarga dalam mencegah kekerasan seksual. Yang pertama, komunikasi. Membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan anak remaja mengenal seksualitas, hak seksual, dan kekerasan seksual. Yang kedua, pembinaan. Membina nilai-nilai yang menghormati perempuan dan laki-laki, serta menolak segala bentuk kekerasan seksual. Yang ketiga, dukungan. Memberikan dukungan dan pendampingan emosional kepada anak remaja, terutama jika mereka menjadi korban kekerasan seksual. Yang keempat, pengetahuan. Mencari informasi dan sumber daya yang dapat membantu dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual pada remaja. Kesimpulan dan saran. Kekerasan seksual pada remaja SMA merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari semua pihak. Edukasi seksualitas, pembinaan sikap dan nilai, serta sistem pelaporan yang mudah diakses merupakan langkah penting dalam pencegahan, dukungan, dan pendampingan yang tepat bagi korban kekerasan seksual sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma dan kembali menjalani hidup normal. Peranan sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi remaja SMA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada perkataan yang tidak mengenakan hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.